Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kodok dan qadar. Pengertian dari kodok yaitu segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan sejak zaman azali. Sedangkan dengan qadar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Selanjutnya penjelasan tentang qadar dan qadar akan dilanjutkan oleh Mbak Naila. Yang kedua adalah dalil kodok dan qadar. Dalil kodok dan qadar ada dua macam, yaitu bisa diambil dari Al-Quran sama hadis Rasulullah. Yang pertama dalil Al-Quran yang terdapat pada Quran surat Al-Qamar yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya setiap bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 13 yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan atau catatan amal perbuatannya di leher, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Yang kedua dalil as-sunnah atau hadis riwayat Rasulullah yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kejelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vika. Kewajiban beriman kepada kodok dan qadar. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada, takdir yang baik ataupun yang buruk. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Untuk penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Takdir ini bisa dirubah sesuai dengan usaha manusia yang dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Contohnya, untuk mencapai cita-cita menjadi insinyur pertanian, seorang siswa harus belajar dengan rajin dan masuk ke jurusan yang tepat. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat dirubah lagi atau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak dapat dirubah oleh usaha apapun. Contohnya adalah orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Devinka. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Manusia berada di bawah kauliyah dan kauniyah. Berbeda dengan makhluk selain manusia, seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Quran Surat Fussilat ayat 11. Manusia dapat memilih takdir antara Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dengan menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Pepatah Arab mengatakan manjada wajada, artinya siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Doa termasuk ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh. Sudah dijalankan, tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk penjelasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang pertama adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Dan yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala manusia yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.